Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Mudah-mudahan sehat lahir dan batin dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ibu Mulyani. Saya adalah salah satu mahasiswa bimbingan konseling di Universitas Indra Prasta. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memberikan layanan konseling, yaitu layanan informasi kepada ibu-ibu semua tentang tips menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi sebelumnya akan saya jelaskan dulu apa itu layanan informasi. Layanan informasi merupakan salah satu jenis layanan yang ada dalam layanan konseling yang mempunyai peranan sangat penting untuk menyampaikan informasi-informasi kepada klien atau konseling sehingga dalam proses konseling sehingga bisa mencapai tujuan informasi yang dibutuhkan. Pendekatan yang saya gunakan pada layanan informasi pada saat ini yaitu pendekatan ceramah. Oke, ibu-ibu, sebelumnya saya mau bertanya, apakah ibu-ibu sudah ada yang tahu bagaimana tips menjaga keharmonisan rumah tangga? Ya, silakan. Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang menjawab, saya akan coba jelaskan apa saja tips-tips menjaga keharmonisan rumah tangga. Yang pertama adalah memperkuat hubungan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, setiap kita pasti punya keinginan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hablum minallah. Kalau hubungan kita atau ibadah kita kepada Allah sudah bagus, terutama mohon maaf seorang suami yang menjadi pemimpin dalam keluarga sudah bisa menjalin hubungan dengan Allah, beribadah dengan Allah dengan sebaik-baiknya, maka istri dan anak-anaknya insya Allah akan mencontoh hal yang baik yang dilakukan oleh suami. Maka di situ akan terjalin satu hubungan keluarga yang baik, yang sama-sama satu akidah, yaitu meningkatkan ibadah dan meningkatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tips yang pertama. Kemudian yang tips yang kedua yaitu saling menjaga ibadah. Saling menjaga ibadah ini bagaimana? Kita saling mengingatkan. Suami istri saling mengingatkan apakah sudah sholat apa belum, apakah hari ini sudah melaksanakan sedekah atau belum. Kemudian saling mengingatkan kepada anak, kepada cucu, kepada saudara-saudara semua bagaimana ibadah kita hari ini. Kemudian biasanya ya, seorang muslim yang baik biasanya suka mengadakan itu yang namanya muhasabah, yaitu introspeksi diri selama satu hari, selama 24 jam. Ya, apa yang dia lakukan pada hari itu, apakah ibadahnya lebih meningkat dari hari kemarin atau malah menurun. Nah, di situ perlu kerjasama, perlu saling mengingatkan watawasau bil haq, watawasau bisawab antara suami istri dan anggota keluarga yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu saling mencurahkan perhatian. Mencurahkan perhatian ini maksudnya adalah juga bisa saling mengucapkan kata-kata cinta, kata-kata sayang, dan juga mencurahkan perhatian bisa berbentuk benda. Seumpama memberikan hadiah pada saat ulang tahun, memberikan bunga, kue, atau memasak masakan kesukaan pasangan kita. Kita dalam berumah tangga banyak sekali hal-hal yang perlu kita selesaikan apabila ada perselisihan. Maka di sini kita butuh saling mencurahkan perhatian agar pasangan kita merasa nyaman sehingga tercapailah keharmonisan dalam rumah tangga. Oke, untuk tips yang keempat yaitu menghabiskan waktu yang berkualitas bersama keluarga. Terkadang dalam sebuah rumah tangga, suami bekerja, istri bekerja, sehingga sulit sekali untuk meluangkan waktu bersama-sama keluarga. Makanya di sini dibutuhkan kesepakatan kapan kita bisa berlibur, kapan kita bisa makan bersama, kapan kita bisa berkumpul bersama. Maka di situ kita butuh saling meluangkan waktu untuk menyelesaikan, seumpama ada satu masalah yang harus diselesaikan, kita harus bisa mengatur waktu dalam rumah tangga kita agar terjalin keharmonisan dalam rumah tangga dan kita mempunyai waktu yang berkualitas untuk keluarga. Tips yang selanjutnya yaitu bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dalam sebuah rumah tangga itu bisa kita aplikasikan dengan rajin beribadah, kemudian rajin melakukan perbuatan hal-hal yang baik, terutama yang dicontohkan oleh seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas karunia diberikan keturunan, bersyukur mempunyai rumah tangga yang baik dan lain-lain sebagainya.
Syukur adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan berbagai nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, kemudian nikmat keluarga, terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tips yang keenam yaitu bersabar. Biasanya dalam sebuah rumah tangga itu suka mengalami yang namanya konflik atau ujian dalam sebuah rumah tangga, baik itu ujian yang berasal dari dalam rumah tangga sendiri maupun dari luar. Sebagai pasangan suami istri membutuhkan kesabaran dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi bersama. Baik itu karena perbedaan pendapat, kemudian ada juga masalah-masalah seperti masalah ekonomi, ketidakcocokan dalam satu hal atau lain-lain sebagainya, maka itu diperlukan kesabaran agar rumah tangga yang dibina tetap berjalan dan satu saat masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik bersama-sama sehingga akan mencapai keluarga yang harmonis. Yang ketujuh adalah maafkan kesalahan pasangan kita. Tips membangun keluarga harmonis yang selanjutnya adalah memaafkan kesalahan pasangan kita. Hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 22. Yang artinya, siapapun yang memaafkan dan membuat kebaikan, hadiahnya adalah kebaikan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia membuat kesalahan dari waktu ke waktu, baik itu antara pasangan, orang tua dan anak, suami dan istri, kita dengan lingkungan dan lain-lain sebagainya. Makanya alangkah baiknya kita punya sifat saling memaafkan sehingga bisa terjadi keharmonisan baik dalam rumah tangga itu sendiri maupun dengan lingkungan. Untuk tips yang ke-8 yaitu tidak mudah marah. Tips membangun keluarga harmonis selanjutnya adalah kita tidak boleh cepat marah baik kepada pasangan kita maupun kepada anak-anak kita, seperti yang diterangkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi, orang yang kuat bukanlah orang yang dapat mengalahkan orang lain dalam hal mengadu kekuatan, tapi sebaliknya orang atau pria yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ibu-ibu, untuk tips yang selanjutnya yaitu nomor 9, yang ke-9, mengetahui tugas seorang suami. Ada banyak sekali tugas suami dalam membina rumah tangga agar menjadi harmonis. Salah satunya yaitu membayar mahar. Ketika terjadi sebuah pernikahan, maka laki-laki wajib membayar mahar kepada calon istrinya, kemudian memperlakukan istri dengan baik, memberikan nafkah yang baik, memberikan makanan, pakaian, sandang, pangan, dan papan yang baik kepada istri dan keluarga. Jangan sampai berbuat kasar terhadap istri dan juga tidak boleh pelit dalam menafkahi istri maupun anak-anaknya. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah SAW bahwa dikatakan bahwa orang mukmin yang sempurna imannya yaitu yang mempunyai akhlak yang baik terhadap keluarganya. Kita sampai kepada tips yang ke-10 yaitu memahami tugas seorang istri. Tugas seorang istri membangun rumah tangga yang harmonis. Istri tidak hanya menuntut kewajiban atau nafkah dari seorang suami, tapi istri juga punya kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang wanita. Apa itu? Yang utama adalah seorang istri lebih baik berada di rumah mengurus rumah tangganya ketika seorang suami sudah cukup memberikan nafkah, baik terutama nafkah lahir atau nafkah sandang dan pangan dan papan. Istri tidak berkewajiban mencari nafkah keluar rumah ketika sang suami sudah memenuhi semua kebutuhannya. Seperti yang dicantumkan, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 33 bahwa intisari dari ayat tersebut, istri itu harus menjaga rumah tangganya dengan baik sehingga tercapai keharmonisan dalam rumah tangga. Oke, kita sampai kepada tips yang selanjutnya yaitu saling terbuka satu sama lain. Sikap saling terbuka atau musarohah merupakan sikap yang penting dalam membangun sebuah rumah tangga yang harmonis. Dengan menumbuhkan sikap saling terbuka, maka akan membuat timbulnya rasa saling percaya antara suami dan istri. Dengan begitu, suami ataupun istri akan mengetahui kepribadian masing-masing, kesenangannya masing-masing, dan juga kebiasaan hal yang disukai maupun yang tidak disukai antara suami istri, sehingga terciptalah saling keterbukaan dan kepercayaan antara suami istri
kemudian sampai kepada keluarga yang harmonis. Selanjutnya yaitu membangun komunikasi yang baik. Komunikasi merupakan satu hal yang dapat mempengaruhi keharmonisan sebuah rumah tangga. Ketika suami sibuk bekerja, jangan sampai lupa untuk berkomunikasi dengan istri maupun anak yang ada di rumah dengan media yang sekarang sudah begitu canggih ya, baik dengan telepon, dengan WA, dengan video call, dengan call dan lain-lain sebagainya, sehingga anggota keluarga yang di rumah selalu merasa diperhatikan oleh suami kita yang sedang bekerja, sehingga timbullah rasa kasih sayang, rasa perhatian, sehingga terjalinlah keharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Itulah ibu-ibu semua tips-tips yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu tentang bagaimana membangun keluarga yang harmonis. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga ibu-ibu jamaah yang hadir pada siang hari ini. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.